الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada sore kali ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan dan curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena hadirnya saya pada hari ini karena mendadak. Yang sebetulnya yang seharusnya mengisi adalah Ustadz Slamet Riyadi. Qadarullah beliau belum bisa datang, jadi insya Allah yang saya yang akan menggantikan. Insya Allah tema yang saya bawa hari ini adalah keharusan seorang muslim. Sebagaimana yang sudah kita pahami bersama-sama ya, bahwa menjadi seorang muslim itu tidak hanya kita sekedar mengakui, tapi juga kita harus membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita menjalankan ibadah sholat, yang mana sholat ini masih banyak orang-orang yang belum bisa melakukannya, kurang istiqomah. Jadi kadang orang-orang di masyarakat kita yang sering kita lihat sholat sekedar di waktu hari Jumat, di waktu-waktu yang lainnya kadang jarang kelihatan, bahkan sholat subuh pun jarang kelihatan. Nah, maka kita harus membuktikan keislaman kita dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Manusia mengira tatkala mereka mengatakan dirinya beriman kepada Allah, mereka mengatakan dirinya tidak diuji, padahal Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya aku ciptakan kehidupan dan kematian, melainkan aku untuk mengujinya siapa yang paling baik amalannya. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa hidup matinya kita ini pasti Allah akan menguji kita, baik dalam kondisi senang maupun susah. Tapi yang harus kita ingatkan bahwa tatkala kita mendapatkan kesenangan, ini juga merupakan ujian dari Allah, yaitu ujian yang dimana kita harus sadar bahwa kesenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat dari Allah. Jadi nikmat yang Allah berikan seperti harta ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya harus kita jadikan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri kita kepada Allah. Begitupun sebaliknya, tatkala kita mendapatkan ujian kesusahan, kesengsaraan, ini juga ujian dari Allah. Ujian kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai ujian yang kesengsaraan ini membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Maka dijelaskan juga dalam surat La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Nah, konteks ayat ini kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah walaupun dalam keadaan susah maupun senang. Untuk membuktikan keislaman kita, ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, melakukan islamisasi diri. Maksudnya seperti apa? Islamisasi diri yaitu bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini menunjukkan kita hidup ini
Tentunya dari bangun tidur sampai tidur kembali kita harus menerapkan ajaran-ajaran Islam semampu kita, walaupun kita belum bisa semaksimal mungkin menerapkan ajaran Allah. Yang kadang sunnah-sunnah juga kadang sering kita lalaikan, seperti masuk ke masjid dengan kaki kanan dengan berdoa, terus keluar dengan kaki kiri. Begitupun juga masuk ke kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri dengan membaca doa agar kita terlindung dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Ini juga merupakan sunnah-sunnah ajaran Islam yang diajarkan kepada kita. Yang kedua yaitu yang harus kita wujudkan sebagai seorang muslim adalah melakukan islamisasi keluarga. Maksudnya seperti apa? Agar orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia harus menjaga keluarganya dari api neraka yang dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat ini menunjukkan bahwa api neraka itu yang tidak bisa kita bayangkan panasnya dari api dunia. Jadi api neraka ini lebih panas daripada api dunia. Ini sudah menjadi motivasi ayat ini agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, agar kita senantiasa dijauhkan dari kemungkaran dan kemaksiatan. Tentunya dengan bagaimana kita membangun rumah tangga, membangun keluarga yang islamisasi, yaitu memfungsikan rumah kita sebagai masjid. Bagaimana? Yaitu membangun ibadah-ibadah seperti sholat, mengaji, berzikir kepada Allah, agar rumah tangga kita itu penuh dengan cahaya, penuh dengan Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, agar keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah, yang tenang dan membawa kerahmatan dan kasih sayang Allah kepada kita. Fungsi yang kedua yaitu harus kita wujudkan adalah madrasah. Maksudnya seperti apa? Yaitu membangun ilmu di dalam rumah tangga, mengajarkan istrinya atau suaminya dengan ilmu agama, agar ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat bagi umat, bagi keluarga kita. Maksudnya keluarga kita itu hidup dengan ilmu-ilmu agama, agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agamanya. Karena dijelaskan juga dalam hadis, thalabul ilmi faridatan 'alal kulli muslimin. Diwajibkan bagi setiap umat muslim itu untuk menuntut ilmu, agar ketika dia mati dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Selama dia hidup itu dia menuntut apa aja, dia melakukan apa aja selama di dunia itu. Jadi ilmu agama ini penting, bekal kita untuk menuju akhirat, agar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, merupakan fungsi rumah adalah sebagai tempat kita kembali. Maksudnya seperti apa? Ini yang kadang kurang kita pahami ya, bahwa rumah itu bukan hanya sekedar persinggahan yang kadang kita singgah sebentar, habis itu pulang lagi, keluar kembali untuk mencari dunia, sehingga lupa ada keluarga kita yang di rumah senantiasa menunggu kita. Sebagai seorang suami ya, tentunya ini kewajiban kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya dan istrinya, agar rumah tangga itu tidak terjadi KDRT, kehancuran dalam rumah tangga. Penting kita membangun komunikasi yang baik untuk anak kita dan istri kita, agar komunikasi itu semakin membaik dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keempat, fungsi yang lain yang harus kita tegakkan sebagai umat muslim adalah benteng pertahanan. Benteng pertahanan maksud di sini seperti apa? Yaitu yang kita harus pertahankan, benteng kita menjaga agama kita untuk senantiasa hidup, maupun di dalam rumah maupun di luar lingkungan. Yang sering kita lihat di lingkungan di luar itu kan kadang banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan seperti berzina, cium-ciuman di depan orang-orang yang kadang kita seharusnya malu. Mereka bahkan tidak menyadari hal itu. Mereka semena-mena melakukan di depan masyarakat. Ini seharusnya jadi tamparan buat kita. Kita harus takut kepada Allah, agar senantiasa tetap menjaga agama kita dan menjaga anak-anak kita dari perlakuan buruk-buruk seperti itu. Yang ketiga yaitu
merupakan keharusan seorang muslim adalah melakukan islamisasi dalam kehidupan masyarakat. Ini penting juga kita sebagai seorang muslim membangun islami dalam masyarakat. Seperti kita tentunya mengajak dalam kebaikan dan bergotong royong dalam masyarakat agar hubungan kita dengan masyarakat itu membaik, tidak hanya sekedar di dalam rumah saja tapi juga di luar lingkungan masyarakat. Dan juga kita sebagai umat muslim mempunyai tanggung jawab yang wajib, yaitu adalah berdakwah, yang seperti dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa kita mempunyai kewajiban di dalam masyarakat, yaitu mengajak kepada kebajikan, seperti kita mengajak sholat atau mengajak untuk berpuasa. Contohnya seperti di bulan Ramadan ini, kita kan punya kewajiban ya sebagai umat muslim, yaitu berpuasa, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah juga, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena para sahabat dulu ketika di bulan Ramadan mereka berpuasa, maka diwajibkan juga bagi umat muslim kita untuk berpuasa agar kita senantiasa mendapat gelar orang-orang yang bertakwa nanti di surga. Yang harus kita ingatkan kembali, setelah kita menyampaikan ilmu agama, tentunya kita harus menerapkan dalam kehidupan kita di masyarakat, baik itu dalam segi kehidupan maupun segi kita dalam menjalankan hubungan kita antar masyarakat. Contohnya menerapkan akhlak yang baik dan akidah yang baik agar orang senang juga bisa mencontoh kita dalam kehidupan kita, agar orang itu tertarik dengan apa yang disampaikan dalam dakwah kita, seperti itu. Keharusan keempat yaitu sebagai seorang muslim adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah hal yang paling berat kita sebagai umat muslim. Dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, mereka tidak pula bersedih hati. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa orang yang istiqomah akan mendapatkan keutamaan, yaitu Allah janjikan dia masuk ke dalam surga dan mendapatkan ketenangan dan tidak bersedih hati. Jadi orang yang istiqomah itu pasti Allah masukkan ke dalam surga, karena dia senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan hal-hal yang sia. Kita harus tetap istiqomah. Seperti di bulan Ramadan ini kita harus menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan maksiat, tentunya dengan puasa. Dengan puasa ini kita bisa membentengi diri kita dari berbuat maksiat. Dari pagi sampai berbuka, sampai maghrib itu kita tetap menjaga diri tuh, baca Al-Quran, sholat, zakat, puasa. Itu semua dinilai Allah. Itu pasti akan Allah catat sebagai amal ibadah kita. Kelak Allah hapuskan segala dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah poin tadi dari 5 yang saya sampaikan, 4 yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita harus menerapkan islamisasi diri. Yang kedua yaitu membangun islamisasi diri di keluarga kita, membangun keluarga yang baik agar tidak terjadi dalam KDRT, kehancuran dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu membangun islamisasi diri di masyarakat, yaitu dengan membangun hubungan dengan masyarakat. Yang keempat yaitu istiqomah di jalan Allah agar kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.